Kita mulai dari saat Fran ribut sama Mayhem. Di video sebelumnya, Fran kan langsung keluar dari guild dan akan balik lagi entah kapan. Nah, di sini Fran langsung ditawarin form registrasi kontes memasak sama Mayhem. Saat itu Mayhem memanggil petugas untuk menjelaskan aturan kompetisi. Petugas itu menjelaskan kompetisi akan dimulai dari babak penyisihan yang diikuti ribuan orang dan akan diseleksi menjadi 20 partisipan untuk masuk semifinal. Karena masakan Master di sini sudah cukup diakui oleh Mayhem, jadi Master bisa langsung masuk semifinal. Di semifinal, mereka harus membuat warung makan selama 3 hari. Mereka akan diberi modal 100.000 G dan harus mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. 4 peserta teratas akan masuk final dan melombakan masakan terbaik mereka. Pemenang akan mendapat 100.000 G dan yang lebih penting adalah kebanggaan mendapat gelar dari Chef Juna. Semifinal akan diadakan 3 hari dari sekarang dan finalnya pada 7 April yang bertepatan pada hari terakhir festival bulan. Mayhem menanyakan kesanggupan mereka dan Fran menyanggupi waktu tersebut. Setelah itu, Mayhem memberi mereka uang modal perlombaan. Master dan Fran kemudian mencari guild petualang untuk menjual material. Mereka berjalan sampai menemukan sebuah bangunan besar yang mirip mansion bangsawan dari luar. Ketika masuk, mereka disambut resepsionis guild yang untungnya kali ini perempuan, nggak kayak di pelabuhan. Di guild ini suasana cukup berbeda, lebih mirip kayak bank yang punya banyak counter untuk pelayanan masing-masing. Bahkan ada semacam speaker untuk pengumuman. Ya intinya guild ini lebih modern daripada guildnya si Klim. Resepsionis meminta kartu guild milik Fran dengan cara biasa. Resepsionis itu tidak kaget melihat Fran yang sudah rank D. Master beranggapan dia akan kaget seperti yang lain, tapi kali ini resepsionisnya sangat profesional. Fran kemudian disuruh ke counter nomor 6 untuk menjual material. Penjaga di counter itu juga sama, dia nggak kaget dengan peringkat ataupun material yang Fran bawa. Ya intinya di sini Master lagi ngehalu, karena orang-orang biasanya pada kaget karena kondisi Fran yang nggak biasa. Ketika mengambil uang penjualan, Fran didatangi oleh seorang pria yang pakai ikat kepala. Namanya adalah Colbert. Dilihat dari statusnya, dia bisa sebanding dengan Jin ataupun Donadron. Colbert terlihat seperti ahli bela diri yang jago bertarung tanpa senjata. Kelas kayak Colbert ini biasanya kita kenali dengan kelas fighter. Colbert menyapa Fran dan menanyakan cara Fran membunuh monster tuna yang dia jual. Fran bilang kalau dia memancing ikan itu saat di kapal. Colbert langsung percaya dengan perkataan Fran karena dia bisa menilai orang dari tingkah lakunya. Colbert sangat suka tuna seperti itu dan meminta Fran untuk menjual sebagian dagingnya padanya. Fran menggelengkan kepalanya karena dia mau makan ikan itu semua. Colbert kaget karena ikannya gede tapi mau dimakan sendiri. Melihat Colbert yang kecewa, Fran memberikan tuna sushi yang Master buat di kapal pada Colbert, sekalian Fran promosi. Colbert penasaran dengan ikan mentah yang ditaruh di atas nasi. Colbert memakan sushi itu dan merasa keenakan. Dia juga komentar kayak juri-juri di SNS. Colbert bertanya di mana dia bisa mendapatkan masakan seperti tadi. Di sini Fran promosi kalau mereka akan buka warteg di kontes memasak dan akan menyajikan kari. Colbert sangat menantikan masakan tersebut. Kemudian Colbert memperkenalkan diri kalau dia adalah petualang tingkat B dan punya julukan Colbert si cakar besi. Fran juga memperkenalkan dirinya. Entah bagaimana, karena sushi itu mereka berdua langsung akrab dan memancing perhatian banyak orang. Saat itu muncul Dwarf yang menyapa Colbert. Dia ternyata adalah guild master baru Bora yang merupakan petualang tingkat A yang punya julukan Gamot si Palu Naga. Fran dan Gamot saling berkenalan. Mendengar nama Fran, Gamot jadi teringat kucing hitam yang memulai petualangan di Alessa. Di sini Fran ternyata punya julukan juga, yaitu Pendekar Pedang. Biasa banget julukannya. Mereka cerita tentang Fran yang ikut kontes memasak. Kemudian Colbert memberikan Gamot sepotong sushi. Gamot langsung keenakan dan merasa cocok jika dimakan sambil minum-minum. Kayaknya beneran jadi anime masak aja. Fran menyuruh mereka untuk tidak lupa datang ke wartegnya yang bernama Blacktail atau ekor hitam. Orang-orang mendengar itu dan tertarik dengan wartegnya Fran. Karena memancing keributan, Gamot ditarik oleh sekretarisnya untuk balik kerja. Di luar guild, mereka berdiskusi tentang makanan yang akan mereka sajikan. Mereka juga memikirkan bahan-bahan yang diperlukan. Mereka kemudian pergi ke pasar Granzel yang ada di samping pelabuhan. Di pasar, Master sulit menemukan bahan-bahan yang dia perlukan. Di sisi lain, Fran dan Jet malah asik makan setiap lewat toko yang jual makanan. Fran ngeles kalau dia lagi riset makanan. Kemudian Master punya ide untuk mencari informasi tentang juara sebelumnya. Mereka pergi ke restoran dekat pasar bernama Dragon Head atau restoran kepala naga, mungkin punyanya Chef Juna. Mereka disambut oleh seorang pelayan. Pelayan wanita itu merekomendasikan sup tulang naga yang merupakan best seller di restoran itu. Fran kemudian memesan sup itu. Selain itu, Fran juga memesan banyak makanan lain sampai bikin Mpoknya heran karena mesannya banyak. Beberapa menit setelah itu, sup tulang naga sudah jadi dan mereka mencobanya. Fran agak kesal dan tidak menyangka rasanya lebih enak dari masakan Master. Bahkan harganya cuma 20 G. Kalau di total, masakan Master bisa dijual dengan harga sekitar 50 G. Tapi masakan ini bisa lebih murah dan lebih enak. Ya jujur di sini gue masih bingung sama kurs uangnya. Kita anggap aja 20 G itu 20.000. Berarti modal mereka buka warung itu sekitar 100 juta. Ya menurut gue sih kemahalan. Kalau 10 juta ya masuk akal. Tapi konsekuensinya 20 G itu jadi 2000. Ya masa sop 2000. Setelah makan-makan, Master sadar kalau dia harus serius jika ingin menang. Master menggunakan semua yang bisa dipakai termasuk koneksi. Mereka kemudian pergi ke asosiasi dagang Lucille untuk bertemu Renggil.
Fran menunjukkan koin yang pernah Renggil kasih pada seorang gadis kecil. Gadis itu langsung pergi untuk memanggil Renggil. Karena koin itu, orang-orang banyak yang melihat Fran karena penasaran. Tak lama Renggil datang dan mereka ngobrol terkait kompetisi masak. Fran di sini bikin cerita kalau dia ngumpul sama masternya di Barubora dan sekarang masternya butuh bahan untuk kompetisi masak. Fran kemudian mengeluarkan kari dan memberikannya pada Renggil. Fran berencana menjual itu saat lomba. Renggil berpikir akan sulit menjual kari karena perlu persiapan yang lama dan sulit dimakan sambil jalan. Kemudian Fran berpikir untuk membuat bola nasi goreng garing yang diisi kari. Mendengar itu, Master terpikir tentang roti isi kari, mungkin mirip bakpao jadinya. Fran dan Jet langsung ngiler mendengar roti kari. Renggil cukup penasaran dan mendukung ide itu. Fran kemudian meminta tepung dan meminta beberapa rempah. Lucille punya keduanya, tapi untuk rempah-rempah harganya lagi naik karena pajak dari Raja Sidran sebelumnya, dan butuh waktu kurang lebih 1 bulan supaya harganya kembali normal. Renggil menyarankan agar mereka mau menjual resep kari pada Lucille. Dengan resep itu, Renggil berasumsi bisa menutupi kenaikan harga dan rempah-rempah bisa dijual pada mereka dengan harga normal. Fran menyetujuinya dan membuat kesepakatan. Mereka kemudian ngobrolin bahan-bahan yang diperlukan seperti sayuran dan daging monster. Sayangnya Renggil nggak punya daging monster karena suplainya dibatasi oleh guild petualang. Renggil nyaranin mereka untuk berburu sendiri di tempat bernama Crystal Cave atau Sangkar Kristal yang ada di sebelah selatan Barubora. Fran juga minta saran tempat untuk masak yang tidak dilihat banyak orang. Renggil nawarin restoran tertutup milik Lucille yang berada dekat pasar. Fran setuju, kemudian mereka keluar dari guild Lucille untuk bersiap berburu. Di tempat lain entah di mana ada orang yang lagi ngobrol terkait percobaan di daerah kumuh. Kayaknya di daerah kumuh Barubora. Mereka melakukan percobaan seperti pemberian obat kuat pada orang-orang dan membandingkan kecepatan aktivasinya pada obat yang berbentuk cair. Mereka berencana untuk menambah jumlah subjek eksperimen selain dari wilayah kumuh dengan membeli budak. Tujuan mereka untuk mendapat dukungan dari si X karena X adalah investor mereka yang berharga. Mereka diuntungkan karena pesanan dilakukan saat festival memasak. Oleh karena itu, mereka akan memanfaatkan acara itu sebaik mungkin. Sepertinya mereka mau jadiin para pengunjung sebagai tikus percobaan. Ya, kita lihat aja nanti. Sekarang kembali ke tempat Fran. Mereka sedang dalam perjalanan ke distrik atau wilayah bangsawan untuk bertemu si kembar Phileas. Di pintu masuk, Fran bertemu penjaga yang menanyakan tujuannya. Penjaga lain sadar kalau ciri-ciri Fran mirip dengan catatan yang mereka dapat. Penjaga itu menanyakan nama Fran dan mempersilahkan Fran untuk masuk. Di depan mansion, mereka bertemu penjaga lain yang meminta KTP Fran. Penjaga itu mengecek kartu petualang Fran dan menyerahkan Fran pada penjaga lain yang akan mengantarnya. Tidak jauh dari pintu masuk mansion, ada pelayan yang berdiri menunggu Fran. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai kepala pelayan bernama Sebastian. Wow, ada Sebas. Sebas mengantar Fran ke suatu ruangan. Di sana sudah ada Fruto dan Satya yang sedang menunggunya. Selain mereka ada juga Selit dan anak-anak dari pelabuhan Dart. Di samping mereka ada bangsawan Barubora bernama Marquis Rodus Criston. Master melihat Marquis ini agak sombong, mungkin karena dia merasa seorang bangsawan dan Fran hanya petualang biasa. Meskipun begitu, Marquis bersikap baik pada Fran, mungkin untuk nyari perhatian dari pangeran dan putri Phileas. Fran kemudian bercerita terkait dia yang akan ikut kompetisi memasak. Fran akan menjual kari untuk mengalahkan orang-orang. Setelah itu mereka makan-makan. Di meja makan, Marquis bilang kalau tadinya dia mau memperkenalkan putranya ke orang-orang Phileas dan meminta maaf karena putranya ada urusan lain. Selit dan Marquis di sini saling sarkas dan nyalain satu sama lain. Walaupun obrolannya kedengaran biasa, tapi punya makna tersirat. Dari obrolan mereka kita tahu kalau putra sulungnya si Marquis ini bernama Philip adalah kapten kesatria Brigade. Di waktu festival seperti saat ini dia lagi sibuk-sibuknya karena tingkat kejahatan meningkat. Marquis juga punya anak kedua yang bernama Brooke. Dia adalah manajer dari salah satu asosiasi dagang. Dan anak ketiganya bernama Wayne adalah seorang chef. Dia juga ikut kompetisi memasak yang diikuti oleh Fran. Marquis sebenarnya nggak setuju anaknya ikut kompetisi bodoh kayak gitu. Fran agak kesal dengarnya, tapi Master nenangin Fran dan akan membuktikan pada Marquis dengan makanan enak. Setelah itu, Sebas nganter Fran ke kamarnya. Di kamar, Master mulai bersiap untuk kompetisi memasak. Master mengkloning dirinya dan mencoba masakan yang mereka beli dari restoran Chef Juna, maksudnya restoran Dragonhead tadi. Setelah itu, mereka berencana pergi ke guild untuk mengecek tempat berburu. Mereka pamit ke Sebas karena ada urusan di luar. Di luar mereka disambut dengan suasana festival. Banyak orang bersenang-senang dan berdiri begitu banyak stand makanan, walaupun festivalnya masih dimulai besok. Di guild mereka mencari informasi untuk perburuan esok hari. Informasi banyak kayak jenis-jenis monster, kondisi tempat dan sebagainya. Tentunya yang riset cuma Master, sedangkan Fran langsung molor seperti biasa. Keesokan paginya mereka akan pergi ke tempat berburu. Di jalan mereka sempat mampir beli sup. Tiba-tiba ada laki-laki ngamuk dan nabrak orang-orang yang berimbas ke Fran, dan supnya Fran tumpah. Fran menghentikan orang itu karena kesal makanannya tumpah, tapi orang itu masih ngamuk untuk sesaat. Setelah dilihat, orang itu ternyata berasal dari daerah kumuh dan seperti terpengaruh oleh suatu obat. Fran kemudian melepaskannya dan membiarkan orang-orang yang mengurusnya. Mereka segera pergi ke Crystal Cave menaiki jet. Sesampainya di sana, Crystal Cave terlihat seperti area hutan yang luas. Mereka mencari monster-monster yang mereka butuhkan. Berdasarkan informasi, monster itu berada di tengah hutan. Mereka kemudian melompati pohon-pohon dengan sihir supaya langsung sampai ke tengah hutan. Saat di atas, mereka melihat pohon kristal dengan tinggi sekitar 3000 meter.
Pohon itu mengeluarkan mana yang menarik monster-monster lain dan membentuk ekosistem. Master berpikir mungkin pohon itu yang membentuk seluruh Crystal Chat selama 3000 tahun. Semakin dekat monster dengan pohon, semakin kuat monster itu. Dari atas, Fran melihat monster babi, yaitu Swampik, dan segera membunuhnya. Jet juga membantu menyerang monster-monster yang berada di dekat area itu. Walaupun itu bukan monster yang dicari, mereka menyimpannya untuk cadangan. Kemudian mereka pergi lebih dalam dan mendekati pohon kristal. Mereka menemukan monster peringkat D, Gulin Bursti, atau sering disebut babi ngamuk. Panjang babi itu sekitar 5 meter dan sangat agresif, sehingga mereka perlu bekerja sama untuk mengalahkannya dengan hati-hati agar dagingnya aman. Mereka cukup kesulitan karena serudukan babi itu sangat kuat. Master kemudian menggali lubang dan membuat jebakan. Jet memancingnya ke arah lubang. Babi itu terus mengejar sambil menumbangkan pohon-pohon. Babi itu berhasil terjebak, kemudian Fran melompat ke atasnya. Master mengubah bentuknya menjadi pedang panjang agar mengenai jantung dan mana kristal babi itu. Babi itu mati dan stok daging mereka sekarang sudah aman. Mereka melanjutkan perburuan hingga 2 jam. Saat mereka ingin menyudahi perburuan, para hewan bertingkah aneh. Bahkan Jet merasa gelisah. Master agak sulit merasakan asal sumber gangguan itu. Kemudian mendadak muncul sambaran petir di dekat pohon kristal. Mereka menghampirinya dan melihat burung raksasa yang keluar dari pohon kristal. Ternyata muncul burung petir yang merupakan monster tingkat B dan 3 elang badai yang merupakan monster tingkat D. Dari buku yang Master baca, burung itu adalah raja di daerah Crystal Church karena sambaran petirnya yang sangat cepat. Tapi Master tidak merasakan mana yang mengganggu tadi berasal dari Thunderbird. Master kemudian terbang ke langit. Dia merasakan mana yang tadi dia rasakan dari kejauhan dan terlihat seseorang dengan rambut jambul dan memakai perlengkapan berwarna biru gelap. Dia sepertinya sedang melawan Thunderbird sendirian. Thunderbird kemudian mengeluarkan Chidori dari mulutnya, namun dengan mudah dihindari oleh bayangan itu. Serangan itu hanya berperan sebagai pengecoh. Kemudian burung-burung yang lain, yaitu para elang, menyerang dengan sangat cepat. Tapi serangan itu juga berhasil dihindari. Refleks bayangan itu sangat tidak masuk akal di mata Master. Master bahkan tidak membayangkan dirinya bisa mengimbangi kecepatan Thunderbird. Monster-monster burung kemudian mengelilingi orang itu. Kemudian bayangan itu mengeluarkan pedang dalam jumlah yang banyak, mengelilingi dirinya dan para burung. Pedang-pedang itu menyerang para burung. Karena pedangnya terlalu banyak, serangan itu sulit dihindari. Burung-burung itu mati satu persatu di dalam sangkar pedang buatan si orang tidak dikenal. Bahkan Thunderbird tidak bisa banyak melawan. Pedang besar menusuk lehernya hingga Thunderbird terjatuh dari langit. Fran dan Master tidak berani mendekat. Orang itu kemudian menghilang ketika menuju pohon kristal. Master dan Fran memutuskan untuk segera pergi dari Crystal Church agar terhindar dari masalah. Dalam perjalanan kembali ke Barubora, dari jauh Fran melihat sebuah karavan atau kafilah dari desa sekitar yang kemungkinan sedang menuju Barubora untuk mengikuti festival. Mereka melihat kalau kafilah itu sedang dirampok dan memutuskan untuk menolongnya. Saat mereka mendekat, terlihat 3 petualang wanita yang sedang melindungi orang-orang. Para bandit itu merasa senang karena bisa mendapatkan wanita dan ingin segera mencobanya. Mendengar itu, Fran kesal karena mereka seperti penjual budak yang merupakan musuh abadi Fran. Master menandai pemimpin bandit yang kemudian Fran melompat dari tubuh Jet dan langsung menyerangnya. Fran menangkap pemimpin para bandit untuk diinterogasi dan sisanya bisa dibunuh. It's showtime. Fran dan Jet segera membunuhi para bandit satu persatu yang membuat bingung orang-orang. 2 menit berlalu dan semua bandit telah lenyap kecuali pemimpinnya. Fran mendekati petualang tadi untuk disembuhkan dengan Arya. Salah. Para petualang tadi berterima kasih pada Fran dan memperkenalkan diri sebagai party Crimson Maiden. Beberapa penumpang keluar dan kaget, bahkan ada yang hampir pingsan melihat mayat para bandit bergelimpangan. Meskipun begitu, mereka berterima kasih karena sudah diselamatkan. Setelah itu, Fran menyembuhkan pemimpin bandit dan memukulnya agar mau bicara. Kita sebut aja dia Robit. Baru dipukul sekali, Robit udah langsung mau ngomong, asal dia nggak dibunuh. Robit di sini ngasih tahu jumlah anak buahnya dan markas mereka. Dia juga bilang kalau para bandit udah menangkap beberapa orang untuk dijual menjadi budak lewat jalur ilegal ke Barubora. Frank kemudian memberitahu orang-orang kalau dia akan menyerang markas para bandit dan menyelamatkan tawanan. Jet akan ditinggal untuk melindungi mereka. Sebagai gantinya, Fran meminta kafilah itu agar menerima para tawanan saat nanti sudah bebas. Kepala desa khawatir jika hanya Jet yang menjaga mereka, tapi dia tetap menerimanya dengan sedikit tidak rela. Fran kemudian menarik Robit untuk menuntunnya. Markas bandit tidak jauh dan berada di sebuah kaki gunung. Pintu masuknya dilindungi oleh sihir sehingga sulit terlihat. Mereka memasuki gua dengan hati-hati. Di sana terdapat sekitar 20 orang. Para bandit itu mulai menyerang. Serangan mereka sangat terkoordinasi dan saling mendukung satu sama lain. Mereka terlihat lebih mirip tentara bayaran daripada bandit. Fran juga menghancurkan pintu darurat agar bandit-bandit itu tidak bisa kabur. Diketahui ternyata Robit ini hanya kapten dari kelompok kecil. Sedangkan bosnya lagi rebahan guling-guling di kamarnya. Ketika masuk lebih dalam, sayang sekali Robit harus mati karena serangan temannya yang gak sengaja ngenain perutnya. Kasian banget nih Robit. Di dalam sana mereka menemukan 7 orang tawanan, yang sebagiannya adalah prajurit, petualang, dan peternak. Mereka ditangkap saat ingin pergi ke Barubora. Mereka kaget karena Fran berhasil mengalahkan seluruh bandit di sana. Padahal menurut petualang Barubora, kelompok bandit itu cukup kuat. Karena tidak ada urusan lagi, Fran ingin pergi. Namun sebelum pergi, salah satu petualang menjelaskan kalau Fran punya hak pada semua barang yang telah diambil oleh bandit karena telah mengalahkan mereka.
Mereka pergi ke suatu ruangan bawah tanah, tapi mereka tidak menemukan banyak harta berharga. Namun di tumpukan itu, mereka menemukan kunyit penyembuh. Katanya tanaman itu bisa menyembuhkan banyak penyakit dan merupakan bumbu masakan paling dicari. Di saat seperti ini, tanaman itu sangat berharga, ditambah jumlahnya ada banyak. Rasa kunyit itu sama seperti kunyit biasa, sehingga Master bisa memanfaatkan itu untuk kari mereka. Saat itu, salah satu petualang meminta izin pada Fran untuk mengambil perlengkapan mereka yang tadi diambil bandit. Tentunya mereka akan membayar dengan cara seperti membantu Fran mengangkut kunyit-kunyit itu. Sayangnya, Fran bisa menggunakan dimensional storage, sehingga mereka tidak dibutuhkan lagi. Fran menawarkan cara lain dengan cara menyuruh mereka untuk datang ke stand makanan Fran saat kontes memasak. Petualang itu setuju asal makanan yang dijual nggak mahal-mahal, udah dibantu nawar lagi. Para petualang itu berpikir masih ada ruangan rahasia dan mencoba meraba tembok untuk mencari pintunya. Fran gak sabar ngeliatnya dan langsung hancurin temboknya. Di sana mereka melihat emas dan perak yang cukup banyak. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian, yaitu kotak logam yang di dalamnya terdapat botol kaca yang dilindungi sesuatu yang empuk supaya tidak pecah. Di dalam botol itu ada cairan yang memancarkan mana kuat. Master hanya bisa mengidentifikasi nama botol itu, yaitu Soul Essence, tapi tidak tahu fungsinya. Benda itu sangat mencurigakan, apalagi sampai dilindungi sihir. Untuk sekarang botol itu disimpan dalam dimensional storage. Fran dan yang lain kemudian kembali ke kafilah. Di sana banyak mayat goblin yang menggantikan mayat para bandit yang tadi berserakan. Sepertinya goblin-goblin itu dibunuh oleh Jet. Perbaikan kereta-kereta kuda pada kafilah itu juga hampir selesai. Fran kemudian menjelaskan apa yang terjadi di markas bandit. Kemudian para tawanan sebelumnya ikut bergabung dalam kafilah. Kafilah yang terdiri dari 5 kereta itu kemudian melanjutkan perjalanan dengan dikawal oleh Fran. Setelah sampai di Barbora, Fran berpisah dengan kafilah itu dan menuju guild petualang untuk meminjam ruang jagal monster. Fran kemudian menguliti dan mengolah monster-monster buruan yang mereka dapat di Crystal Cage. Sisa material mereka masih banyak, jadi sisanya dijual. Mereka kemudian pergi ke lantai 3 dan bertanya pada resepsionis terkait alkemis yang ada di Barbora. Ternyata di guild petualang ada seorang alkemis yang bisa diajak bekerja sama. Seorang Mbak Elf kemudian nganter Fran ke sebuah ruangan yang tulisannya Eugen Laboratory. Di dalam ruangan itu ada seorang pria tua berambut putih panjang sampai punggung. Bola matanya hitam sedangkan irisnya berwarna hijau. Eugen ini ternyata setengah serangga walaupun cuma matanya aja yang mirip, sisanya tetap mirip manusia. Master melihat status Eugen dan memang skill Eugen ini sangat mencerminkan seorang master alkemis. Mereka kemudian ngobrol. Fran bertanya kenapa Eugen tidak ada di guild alkemis, malah kerjanya di guild petualang. Eugen cuma bilang dia bertanggung jawab soal kesalahan muridnya, jadi sekarang dia pindah tempat. Mbak Elf di sini agak kesal mendengar cerita itu, karena masalah itu bukan salah Eugen, dan pengusiran terhadapnya juga sudah berlebihan. Mbak Elf ini kelihatan suka sama Eugen, moga aja nggak ada yang nikung nantinya. Fran nanya lagi, kalau Eugen bergabung ke guild petualang, harusnya hubungan dia dengan guild alkemis makin buruk. Mbak Elf jelasin kalau itu emang udah terjadi, bahkan guild masternya dulu sampai mengundurkan diri karena akrab dengan Eugen. Para alkemis banyak yang benci Eugen, karena pada dasarnya mereka juga benci sama petualang. Di lain sisi, para petualang sangat menghormati Eugen, karena dia, guild petualang bisa membuat produk sendiri dan menghancurkan monopoli guild alkemis, sehingga harga jadi lebih murah. Sekarang guild alkemis sudah mulai bekerja sama lagi, karena pengurusnya udah lebih moderat. Walaupun Mbak Elf ngerasa mereka masih suka curi-curi kesempatan, mengambil alih kerjaannya Eugen. Setelah itu Mbak Elf pergi dari ruangan. Eugen mempersilahkan Fran untuk minum terlebih dahulu. Di sini Fran dikasih tahu soal makanan yang terinfus mana. Eugen nyontoin air yang dia pakai untuk bikin teh, sehingga rasanya jadi lebih enak. Kata Eugen, lidah manusia itu punya reseptor mana, makanya daging monster jauh lebih enak karena ada mana di dalamnya. Cara ini sulit dilakukan karena tipe mana yang berbeda. Air punya Eugen ini udah terinfus mana secara alami, jadi kalau setelah masak kita memasukkan mana ke dalam makanan itu nggak akan ada efeknya. Eugen nambahin, konsumsi mana dalam jumlah yang banyak juga tidak baik karena bisa bikin candu sama rasanya, dan lidah manusia bisa jadi tumpul terhadap rasa lain. Setelah ngabisin tehnya, Fran menunjukkan botol yang diambil dari tempat bandit. Eugen mengetahui kalau botol yang dibawa Fran adalah Soul Essence. Eugen jelasin secara teknis itu adalah obat sihir, tapi umumnya dipakai untuk buat artificial crystal atau kristal buatan yang digunakan untuk membuat familiar. Familiar itu semacam rekan kayak Jet atau Kuchiyose kayak Gamabunta. Soul Essence ini dipakai sebagai dasar dari kristal itu. Fran di sini nanya apakah Eugen bisa membuat itu menjadi kristal dan nebak nanti kristalnya bakal jadi apa. Eugen gak bisa ngelakuin itu, karena proses pembuatan SE jadi kristal itu butuh bahan yang banyak dan harus disesuaikan dengan potensi kristalnya sendiri. Setidaknya Eugen butuh 3 hari untuk mengidentifikasi SE yang Fran bawa ini jenisnya apa. Fran dan Master memutuskan untuk menyerahkan SE pada Eugen, tapi Eugen ini merasa nggak enak karena kotak yang dipakai untuk membungkus SE mirip yang dipakai sama guild alkemis. Eugen masih sulit menerimanya dan memastikan jika Fran hanya menemukan kotak itu dan tidak terlibat dengan hal lain. Karena SE yang sekarang dipegang Eugen adalah SE tingkat tinggi, yang pasti akan dicari orang jika hilang. Apalagi nilai jualnya bisa sampai 100 juta G. Eugen nambahin, biasanya pembuatan SE ini ada regulasinya dari pemerintah. Dia juga nggak tahu tujuan sebenarnya dari pembuatan SE, hanya orang-orang guild alkemis yang tahu.
Maksudnya Eugen di sini, Fran bisa aja terlibat masalah besar. Maka dari itu, Eugen akan merahasiakan nama Fran. Fran meyakinkan Eugen untuk memegangnya, dan Eugen menerima itu untuk mencari tahu identitas asli SA tersebut. Di tempat lain, kita diperlihatkan obrolan misterius yang nampaknya berasal dari orang yang sama yang melakukan eksperimen di daerah kumuh. Mereka berdiskusi soal rencana mereka yang telah rusak. Mereka bilang ada orang yang menemukan markas budak mereka dan sepertinya bangsawan baru Bora yang memerintahkan penggerbekan itu, sehingga markas budak mereka diambil alih oleh kesatria Bridge. Selain itu, bahan yang mereka simpan juga telah dicuri. Mereka hanya tahu yang melakukannya adalah seorang petualang yang berhasil memusnahkan seluruh tentara bayaran yang menyamar jadi bandit. Salah satu bertanya apa rencana mereka bisa diteruskan. Orang yang lain bilang kalau itu akan sulit karena kunyit penyembuh itu sangat dibutuhkan, sehingga mereka harus puas dengan bahan cadangan. Mereka tinggal melanjutkan rencana untuk melakukan ritual. Mereka menyebut seorang gadis, pelunasan hutang panti asuhan untuk ditukar dengan gadis itu, serta resep sup rahasia yang dimiliki gadis itu. Banyak misteri dari percakapan tersebut. Satu hal yang kita tahu kalau mereka adalah korbannya Fran. Oke, segitu dulu ya guys. Baru kali ini gue nulis skrip kepanjangan gara-gara LN kali ya, jadi nanggung ceritanya kalau berhenti di tengah. Nantinya untuk satu volume itu gue rencana untuk dibuat mungkin jadi 3 atau 4 video. Ya oke lah, syukuran naraku Marotan Okro, video Atali. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.